Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Kuat, luar biasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul, bertemu dengan satu dengan yang lain. Bukan hanya bertemu, tetapi kita memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita terlebih dahulu, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi landasan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ada sebagaimana kami ada saat sore hari ini. Ini semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, berkat penyertaan-Mu yang luar biasa. Sebelum kami mulai ibadah bakti kami Tuhan, terlebih dahulu Engkau ampuni atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan, yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan kami rindu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami masuk dalam hadirat-Mu, di dalam kekudusan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kerinduan kami Tuhan, saat sore hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan, untuk membalas cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Memuji, melayani, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah bakti kami, pelayanan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ibadah bakti kami, ibadah yang diberkati. Dan kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku kami bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan
Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu. Ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Benar Yesus, haleluya. Semua bangkit berdiri. Amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku. Hidupku berharga di mata-Mu. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita katakan dengan penuh iman, ini hidupku Tuhan, hidupku milik-Mu Tuhan, hidupku hanya untuk menyembah Engkau, hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan dengan iman. Haleluya. Ini isi hati kami Tuhan. Bukan hanya dari mulut kami Tuhan, tetapi dari dalam hati kami yang paling dalam Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku
Kami berharga di mata-Mu, Yesus. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku,
dari mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Engkau akan menyertai setiap kami Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Asalkan kami setia Tuhan, dan senantiasa berharap hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Katakan haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat janji firman-Mu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, bisa lambaikan tangan. Haleluya, Tuhan melihat dari surga. Amin. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Ya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi
Puji nama Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, saat sore hari ini waktu kita itu nggak banyak untuk kita berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah. Oleh karena itu waktu yang singkat ini kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga. memberi kita damai, sejahtera, sukacita. Dan Tuhan katakan apa? Bahwa sukacita Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau belajar untuk melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kita untuk kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya kita menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dan kita senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap hati kami Yesus, yang terdalam Tuhan. Haleluya Yesus.
hancur. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan pakai. Berikan kami hati Yesus. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih. Tuhan nyata. Berikan kami hati seperti Daud. Berikan ku hati seperti Daud yang rebuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan akan belas kasih. Tuhan besar bagi kita. Benar Yesus. Ini setiap hati kami Tuhan. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah, tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk kami menyerah Yesus. Tak ada, amin, alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, hati yang hancur. Tuhan pakai. Berikan kami hati seperti Hana. Haleluya. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih. Tuhan nyata. Berikan kami hati seperti Daud. Amin. Yang rebuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan akan belas kasih. Tuhan besar bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah pujian ini bukan hanya kita pujikan dari mulut kita, tetapi keluar dari dalam hati kita yang paling dalam. Saat sore hari ini kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Berikan kami hati seperti Hana Tuhan. Biarpun hanya Hana ditekan, diremehkan, diperlakukan tidak adil, tetapi dia bertahan di dalam air matanya. Dia berdoa. Dia berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan dan doanya. Dan biar kita mau belajar mempunyai hati seperti Daud. Saat Tuhan tegur melalui Nabi Nathan atas segala kesalahan yang dia lakukan dan dia berbuat, Raja Daud sebagai raja, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia tanggalkan jubah kebesarannya, dengan remuk hati dia meminta belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Saat sore hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi beban Bapak Ibu Saudara di tempat ini.
Apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara biarlah dengan sungguh-sungguh kita datang di hadapan Tuhan dengan air mata kita, dengan remuk hati kita mau katakan, ini aku Tuhan, ini aku Yesus. Dan saat kita menyerah kita angkat tangan kita, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memegang kita, Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita tanggalkan apa yang ada di depan kita, masa lalu kita maju bersama Tuhan, kita melangkah bersama Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita mau katakan haleluya Yesus. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan akan belas kasih, Tuhan nyata. Berikan kami hati seperti Daud. Haleluya. Benar Yesus yang rebut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan ada belas kasih, Tuhan besar bagi kita. Bersama-sama katakan dengan iman, haleluya. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan ada belas kasih, Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang rebut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan kasih Tuhan besar bagi kita. belas kasih, Tuhan besar kasih kita. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Tuhan lihat hati kami, Tuhan lihat hati kami saat kami memuji, saat kami menyembah. Tiada masih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah mengagungkan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan yang bertahta atas pujian kami. Itu sebabnya kami merasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu hadir di tengah kami saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan masing-masing sudah hadir pada saat ini. Firman Tuhan hari ini suka menolong sesama. Kalau berbicara tentang menolong, kita sudah seringkali lakukan itu. Ya, menolong orang dalam kesulitan, dalam kesusahan, di dalam penderitaan dan sebagainya. Ya, jelas. Apalagi kita sebagai tubuh Kristus, ya, dipanggil untuk saling menopang kepada saudara yang sedang lemah imannya, ya, dalam kesulitan untuk juga melakukannya atau memerlukannya. Kita akan buka dulu di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Galatia 1 ayat yang Galatia 6 ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, tadi saya katakan, sebagai tubuh Kristus kita harus juga menolong, menopang orang-orang dalam keadaan lemah imannya. Ya, di dalam kesulitannya yang juga memerlukannya. Nah, dari pembacaan ini
ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, menolong yang melanggar. Dikatakan di situ ayat pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah ini, jadi kita menegur orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita tegur. Entah dosa apa yang dia lakukan yang membuat dia terasa tidak nyaman. Makanya kita harus menegur dengan hati yang roh yang lemah lembut, bukan dengan penghakiman. Lah banyak orang kalau sudah jatuh dalam dosa, biarin aja dia jatuh dalam dosa. Entah dia dosa dalam percabulan, dosa apapun itu, kita enggak boleh tinggal diam. Ya, enggak boleh tinggal diam kita. Kita enggak boleh menghakimi, enggak bisa. Sembari menolong, kita juga harus menyadari bahwa kita ini pun juga bisa jatuh dalam dosa. Siapa bilang? Bisa. Hamba Tuhan aja bisa jatuh dalam dosa. Ya. Hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Dosa perselingkuhan. Perselingkuhan dengan sekretaris. Bisa terjadi itu. Padahal dia dipakai Tuhan luar biasa. Hebat. Tapi bisa jatuh. Nah ini. Lah kata jatuh di sini kan banyak artinya. Jatuh karena ekonominya, perusahaannya sudah jatuh. Ya. Nah ini. Dan sebagainya. Tapi kalau orang yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kita harus menolong dia. Jangan-jangan nanti sampai kita juga jatuh juga dalam dosa yang sama. Coba kita baca dulu dalam Matius 18. Kita bandingkan ayat ini. Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tegur dia dalam 4 mata. Lah sekarang banyak hamba Tuhan menegurnya lewat di balik mimbar. Kalau dia sudah jatuh, ditegur terang-terangan. Ya, salahmu sendiri, kamu tidak setia. Nah ini, seringkali itu terjadi. Mestinya tidak boleh itu terjadi. Harus kita tegur dia 4 mata, ketemu. Apa yang membuat dia jatuh dalam dosa? Tegur dia. Tentu tegur dalam kasih. Ya, tegur dia. Kalau dia melakukan satu pelanggaran, ya mau tidak mau, dikatakan itu, yang rohani menuntun dia di jalan yang benar. Nah ini, jadi Bapak Ibu, tujuan kita untuk apa kita menegur dia? Supaya adalah untuk memulihkan
bukan mempermalukan yang sudah jatuh. Apalagi mempermalukan dia di depan umum. Nah ini masalahnya. Membuat dia jadi minder, tidak mau datang ibadah. Ini terjadi. Kenapa kamu tidak ibadah? Ya ini itu tadi. Aku sudah berbuat dosa, percabulan, dosa perselingkuhan, dosa apapun itu yang dia lakukan. Jangan sampai mempermalukan saudaranya yang sudah jatuh. Apalagi usahanya sudah jatuh. Apokmu kapan? Oh enggak boleh. Enggak bisa seperti itu. Kenapa usahamu jatuh? Ya kita tanya sama dia. Diberikan solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Lah ini namanya orang yang menolong dia supaya dia bangkit lagi. Semangatnya bangkit lagi. Supaya dia tidak terkungkum terus dengan dosanya tadi itu. Siapa yang tidak pernah jatuh seorang hamba Tuhan? Ada. Seorang raja aja jatuh, Raja Daud. Raja Daud juga jatuh dalam dosa. Lihat. Dah, tuh biar suamimu suruh berperang sana. Paling depan saja. Dia melihat Berseba sedang mandi. Bayangkan. Ya. Wah, kesempatan bagi Daud. Sudah, kalau berperang, biar suaminya berperang. Paling depan. Sudah, akhirnya suaminya mati. Kesempatan bagi Daud. Nah, dipikirnya sudah selesai. Tidak. Mungkin tidak ada yang tahu, ya Tuhan yang tahu. Nah Tuhan nyuruh Nabi Nathan menegur dia. Ditegur Raja Daud, tapi Daud dia terima teguran itu. Dia enggak marah. Tapi ada risikonya. Ada risiko. Walaupun dia sudah minta maaf, aku sudah berbuat kesalahan. Tetapi kita bersyukur Daud masih berkenan di hadapan Tuhan karena dia mengampuni, dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia tidak marah, ditegur oleh Nabi Nathan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya pastikan mereka yang kita tolong ini memiliki rasa aman. Ya, rasa aman. Supaya dia bisa bangkit, bisa lagi melayani Tuhan, bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh membiarkannya itu. Yang kedua dikatakan di sana, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita harus menjadi sahabat. Sahabat mereka yang sedang dalam kena tekanan hidup. Ya. Mengalami satu tekanan hidup. Enggak tekanan karena masalah hidup, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak, satu tekanan. Mungkin bebannya terlalu berat yang dia tanggung. Tidak sanggup lagi. Jelas ayat ini katakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Sedangkan firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat,
aku memberikan kelegaan atau sentosa kepadamu. Ya, kita bandingkan kalimat itu. Karena beban di situ. Yang punya beban masalah hidup, masalah pekerjaan, masalah anak yang terlibat dalam narkoba, minum-minuman yang keras mungkin. Kita merasa terbeban, orang tua merasa terbeban melihat anak seperti itu. Nah, makanya dikatakan, biarlah kita sebagai orang-orang yang rohani ini kita bersahabat bagi mereka yang sedang dalam tekanan hidup. Supaya tidak jatuh lagi dia. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih. Makanya kita harus menyediakan waktu, menyediakan waktu, membantu membutuhkan dia. Supaya apa? Satu sama lain kita saling membantu satu dengan yang lain. Nah, ini yang Tuhan mau, saling membantu satu dengan yang lain supaya kita menggenapi Kristus, hukum Kristus yang paling mendasar yaitu kasih. Nah, kalau kita menegur dia dengan kasih, menolong dia dengan kasih, itu luar biasa Bapak. Lah banyak orang menolong orang yang dasarnya tidak kasih. Ya. Harus didasari, dikatakan di sini menggenapi hukum Kristus yang paling mendasar itu kasih. Karena dikatakan di sini, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Ya kasih tadi itu. Kasih kita kepada Bapa, kasih kita kepada sesama. Nah, kita harus melakukan dasarnya, karena kita ini dasarnya kasih. Ya kita harus bisa menolong dia. Nah, supaya kita tahu, kita bandingkan ayat ini di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Anak-anakku, maksudnya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nggak mungkin toh kita menutup mata, menutup pintu hati. Untuk apa kita menolong? Oh, saya juga perlu, oh saya juga butuh, kok nolong kebutuhannya. Tapi ini firman Tuhan katakan jelas. Mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan atau mengalami apapun juga, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimana kasih Allah tetap di dalam dirinya? Tanda tanya. Loh, katanya mengasihi. Ada nyanyi yang katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Nah, kalau orang saudaranya menderita, apa kita diam saja? Tidak. Kalau ada yang sakit, kita datangi, kita doakan. Itu dasarnya kasih. Kita datang kunjungi dia. Nah ini, sekarang masalah perkunjungan ini sudah mulai berkurang. Biasanya awal-awalnya, kalau ada yang sakit, sana, ke sana. Sekarang sudah tidak ada lagi, kurang. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh egois, mementingkan diri sendiri. Supaya kasih Allah itu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Kalau menolong seseorang tidak rugi Bapak Ibu. Tapi juga kita lihat-lihat dulu. Ada orang yang kita tolong, ya ini ada kejadian.
dia nolong orang, ya, oleh arisan, oleh 2 juta, dapat 2 juta, dia tahu dia dapat arisan seperti itu, karena dasarnya kasih, dia dikasih. Ya, kabur di bawah Melayu nang Jakarta. Nah ini Bapak. Kita lihat-lihat juga, melihat dasarnya kasih itu bagaimana. Nah kita bersyukur dalam hal ini, kebenaran firman hari ini. Biarlah kita terapkan itu, firman itu. Kita tidak hanya mendengarkan, tapi kita juga melakukannya. Saling membantu satu dengan yang lain, berarti kita menggenapi hukum Kristus. Kalau sudah seperti ini, enak. Ya, enak menolong orang itu. Tidak ada ruginya. Ya, membantu orang dengan apa saja bentuknya, terserah masing-masing. Nah, selanjutnya dikatakan di situ, Galatia 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Berbagi, menolong yang mengajarkan firman. Artinya kita menghargai pelayanan rohani hamba Tuhan tadi. Kita menghargai, kita menghormati. Jangan sampai siapapun yang menyampaikan firman di tempat ini, kita hargai dia. Kita menghargai pelayanannya. Demi apa menghargai? Karena demi pertumbuhan jemaat. Supaya jemaat itu semakin dewasa di dalam Tuhan, imannya di dalam Kristus. Kita menghormati pemimpin kita. Hargai pemimpin kita. Termasuk gembala di tempat ini, gembala saudara. Kita hargai. Lah banyak, salah satu contoh yang kecil saja, kita tidak menghargai ketika hamba Tuhan itu nge-share firman Tuhan, orang tidak jawab. Saya katakan, amin, terima kasih. Itu artinya kita menghargai firman yang kita dengar. Karena firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan lewat share di grup, itu juga menolong saya. Kita hargai itu. Kelihatannya sepele Bapak Ibu. Lah banyak orang tidak respect dan tidak respon. Tidak semua. Padahal ada semua punya HP Android. Saya siapapun, baik Bapak Gembala, hamba Tuhan siapapun yang mengirim firman Tuhan kepada saya ucapkan terima kasih. Firman yang luar biasa, Tuhan memberkati. Nah ini, jadi kita menghargai. Jangan sampai kita tidak menghargai. Sebagai pelayan Tuhan atau pelayanan yang rohani ini tadi. Katakan dengan jelas tadi itu. Kita menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kalau kita baca terus, nah itu tadi. Nah ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah sudahkah ada 3 hal ini, 3 poin ini ada pada diri kita? Sudahkah kita menolong orang yang melanggar? Atau sudahkah menolong orang yang terbeban masalahnya? Entah dia punya beban apapun, kita tolong dia. Karena ayat ini sudah jelas, menanggung segala beban. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu.
kita tidak akan menutup mata. Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Puji Tuhan. Saya percaya saudara dan saya sudah ngerti, memahami firman apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Cinta selamanya, mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, 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 ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita diam sejenak sementara musik nyanyikan pujian ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan begitu jelas. Orang yang menolong seseorang di dalam kelemahan, di dalam kesulitan, mari kita tidak akan boleh menutup mata kita. Kita tolong dia. Kalau kedapatan dalam pelanggaran, dia jatuh dalam dosa, dosa apapun bentuknya, kita doakan supaya dia lebih semangat lagi, bergairah untuk datang
kepada Tuhan. Kita juga bisa jatuh. Tapi mari lewat kebenaran firman pada sore hari ini kita terapkan itu firman. Tidak hanya mendengarkan, tapi kita melakukannya sesuai dengan benar. Haleluya. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. pakailah sesuai, Pakailah sesuai dengan rencana. pakailah dengan Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menabur kebenaran firman sore hari ini. Biarlah firman yang kami dengar bersama sore hari ini mendarat dan memberikan satu pertumbuhan rohani kami, supaya kami benar-benar melakukan apa yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita berdoa buat persembahan. Saya minta Ibu Yuni berdoa buat persembahan. Haleluya Yesus. Dapat menjadi terang, dapat menjadi berkat bagi sesama kami dapat merangkul saudara-saudara
semua. Kita percaya saat kita menabur, kita akan menuai. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Gembala menyampaikan kesaksian singkat Bapak Ibu Saudara ya, akan kebaikan Tuhan. Shalom. Sukacita. Amin. Pada saat sore hari ini kita bersama-sama yaitu sudah ibadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, untuk saling bertolong-tolonglah karena itu perintah firman ya. Sehingga itulah di dalam kehidupan kita tergenapi. Puji Tuhan, sebelum saya membagikan jadwal-jadwal ibadah kita, baik pun asar, di situ saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan lewat keluarga kami, ya, di mana untuk bulan depan, karena kita sendiri waktu itu kemarin tidak nyangka-nyangka bahwa panggilan itu secepat itu, ya, sehingga anak kami Aaron bulan depan tanggal 4 sudah tidak bersama dengan kita, ya. Karena apa? Karena tanggal 4 itu bulan depan sudah harus ke Bali dan tanggal 8 harus terbang ke Amerika untuk bekerja. Dan di situ pekerjaan yang dikerjakan ada suatu perusahaan yang resmi, yang legal. Kontrak kerja sudah turun, tiket sudah turun, dan tinggal berangkatnya. Bagi kami itu semua kemurahan Tuhan, favor bagi kami, ya. Biarlah setiap kita yang taat dan setia, ya, taat dan setia, pasti Tuhan buka jalan, ya. Apapun bentuknya, entah di tempat ini, entah di tempat saudara, di pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, saat kita taat melakukan perintah Tuhan, maka favor dari Tuhan itu terjadi. Haleluya. Dan saya percaya semuanya kita mengalami favornya Tuhan, ya, anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi. Maka dari itu mari saya menghimbau jemaat yang kasih Tuhan, tetap setia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita tetap taat dan setia sampai Dia datang 2 kali. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini juga ada yang minta bantuan doa, yaitu Ibu Kardi yang kakinya masih lemas. Puji Tuhan sudah datang pada sore hari ini. Kita percaya Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan Ibu Ani Robinson yang sedang sakit demam. Ya, juga nanti kita doakan Ibu Pita yang sedang berulta maupun anak putri yang juga berulta. Semuanya maju ke depan, ya. Itu supaya kita bersama-sama mendoakan mereka. Dan untuk jadwal-jadwal ke depan saya akan bagikan dan langsung semuanya bisa untuk maju dan kita doakan. Yang pertama yaitu Pak Christopher, Ibu Yuni, Pak Alek. Nah, ini 3 rangkaian ini, Pak Alek, Ibu Retno dan Saudara Gaby. 3 rangkaian. Dan juga ada jadwal untuk asar ini di sini sudah. Langsung ya. Oke. Ibu Esther, Trifusa Mamahit, Ibu Ruth Naomi. Oke. Saudari Luna, anak Luna kerja. Bu Ristanti, Ibu Yeni Veronica, oh iya. Ibu Yeni, ya. Berita Buce dan Ibu Dia.
Ibu Indri, Ibu Pita, Bapak Windy, langsung Mary. Saudari Dinda masih belum datang ya, bisa diwakilkan? Adakah yang masih belum dapat? Ada yang masih belum dapat kira-kira? Kalau masih ada yang belum dapat, bisa nantinya berhubungan dengan sekretaris gereja, Bapak Gideon. Jadwal tugas asar, Bapak Daud, Saudari Lintang, Bu Sutarmi. Bu Sutarmi ini siapa? Bu Sutarmi, Bu Yono, Saudari Yesi, terima kasih. Bu Mujiem, dan juga Ibu Ruth Naomi kembali lagi. Ya, asar. Sekalian. Oh itu. Orang. Oke, puji Tuhan. Jadwal-jadwal yang sudah terbagi ini untuk kita bersama-sama mentaati ya. Karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan inilah sekilas daripada pengumuman gereja ke depan. Kembali saya himbau, mari semakin hari semakin setia dan taat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, karena dunia ini semakin hari sudah semakin menampakkan yang namanya ketidakbaikannya. Kuasa-kuasa gelapan ya sudah mulai bermunculan di mana-mana ya. Gereja-gereja setan sudah mulai menampakkan di mana-mana kinerjanya. Dia vulgar untuk mengadakan yang namanya ibadah-ibadah secara terbuka. Inilah tanda akhir zaman. Jangan merasa bahwa masih lama. Ya, tanda-tandanya sudah dikasih sama Tuhan. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga mulai saat ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan saya minta semua para pelayan hamba Tuhan ke depan dan Ibu Pita dan juga Putri bisa ke depan, kita doakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam segala keadaan kami Tuhan, waktu kami berlimpah ataupun kurang Tuhan, hanya Engkau Allah yang mempesona hati kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dengan Engkau ya Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman apa yang kami kerjakan pada sore hari ini membumbung tinggi, menjadi kesukaan bagi Engkau. Dan ibadah kami ibadah yang Engkau memberkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pada saat sore hari ini, bagi para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu semuanya Tuhan, yang sudah mendapatkan yaitu selebaran tugas 4 bulan ke depan Tuhan. Untuk kami dapat mengerjakannya dengan taat dan setia, takut akan Engkau, rasa tanggung jawab akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan turunkan urapan-Mu ya Bapa atas para pelayan hamba-hamba-Mu pada sore hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan setiap kami ya Bapa. Kau pakai setiap kami dengan urapan-urapan yang baru Tuhan, yang dahsyat, karena kami memiliki Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Bapa, sehingga di tempat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di tempat ini kuasa Tuhan dinyatakan. Di tempat ini mujizat Tuhan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan permasalahan semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa juga pada saat ini Tuhan, untuk Ibu Kardia Bapa, yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Secara fisik ada kelemahannya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Engkau dokter, segala dokter tabib, segala tabib ya Tuhan. Kelemahan di dalam kakinya Tuhan tidak membuat dia untuk tidak ke gereja. Tetapi dalam kelemahannya kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, dan percaya Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaki yang lemah menjadi kuat, kaki yang lemah menjadi kuat dalam Yesus. Engkau percaya, engkau sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, maupun Ibu Ani ya Tuhan, yang sakit demam, kami percaya Tuhan, kuasa bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga Ibu Ani dapat kembali ke gereja Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, yaitu untuk anak putri yang sedang berulta ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberikan masa depan yang penuh harapan. Kami percaya di dalam Engkau tidak ada kata-kata yaitu hidup yang suram, tapi di dalam Engkau adalah hidup yang berpengharapan. Turunkan berkat-berkat surgawi dalam kehidupannya Bapa. Berkat jasmani badani terlebih rohani mengiringi setiap langkah hidupnya. Semakin hari semakin Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, di mana berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat dari Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, hari ini selama-lamanya hidupmu dipakai Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, maupun Ibu Pita Tuhan, yang juga Kau berikan usia setutup ke depan ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu, rencana-Mu indah dalam kehidupannya Bapa. Kami percaya berkat-berkat surgawi turun atas kehidupannya, jasmani badani terlebih rohani mengiringi setiap langkah hidupnya. Dan pada saat sore hari ini, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya, sehingga sukacita yang besar, damai sejahtera yang besar dari Tuhan turun atas Ibu Pita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada sore hari ini ibadah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, untuk hamba-Mu Rabu akan mengantarkan anak hamba-Mu Elda ke Malang dalam untuk urusan kuliah Tuhan. Sertai kami Bapa dalam perjalanan kami, sehingga sampai pun nantinya balik ke Banyuwangi di dalam penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Dan apa yang menjadi agenda-agenda kuliah nanti di sana Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan atas anak Elda ya Tuhan, sehingga menjadi anak yang berhasil, sukses di dalam Engkau, sukses dalam hidupnya, karena mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Tuhan, yang sudah 80 tahun yaitu merdeka. Biarlah Tuhan
dari kelemahan-kelemahan yang masih ada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan suatu kemajuan demi kemajuan, memberikan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan atas Indonesia ya Bapa, sehingga Indonesia dapat kembali dipulihkan ya Tuhan dari orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang sengaja membuat kekacauan ya Bapa, supaya Indonesia aman, damai, sejahtera Tuhan. Terlebih Tuhan berkati tanahnya, udaranya, hasil pertaniannya, lautnya, semuanya diberkati oleh Tuhan, dan pemerintahannya diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil dan makmur, pemerintahan berpihak kepada masyarakat, sehingga Tuhan, nama-Mu Tuhan dipermuliakan atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terlebih gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia Tuhan, menjadi gereja yang berdampak dan membawa dampak ya Tuhan. Bukan gereja yang stuck, bukan gereja yang tidak berbuat sesuatu apa-apa, tapi gereja yang menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga lewat gereja-Mu di seluruh Indonesia kemuliaan hanya bagi Tuhan dinyatakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah zamannya penuaian-penuaian besar, penuaian-penuaian yang luar biasa akan terjadi, petobat-petobat baru akan terjadi. Dan kami percaya gereja ini pun dipenuhi dengan petobat-petobat baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi kampung ujung Tuhan, kampung ujung yang Kau berkati, kampung ujung yang dimana Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Sehingga Bapak, kami percaya lewat gereja-Mu ini Tuhan, kami percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat gereja-Mu berada tempat ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan nantinya datang dan mengaku dengan mulutnya, Engkau-lah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami pulang buskan dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa maut apapun ya Bapak. Dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan, diurapi dan urapan yang selalu baru ya Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat tangan ke atas ini, berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam urusan Roh Kudusnya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom, haleluya.